Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Amma ba'd. Anak-anakku siswaman Banyuwangi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu tatap muka walaupun dengan jarak jauh tapi terasa dekat karena kita bersama-sama untuk menyimak lewat video call atau lewat daripada HP-HP kita masing-masing. Kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah suci Ramadan. Samping kita melaksanakan puasa Ramadan, alhamdulillah tentunya kalian semua tetap sehat walafiat sehingga malam harinya masih ada kesempatan untuk menjalankan kesunahan lagi, yaitu ibadah sholat taraweh selain kita melaksanakan ibadah sholat wajib. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, hari ini jadwal kita ini adalah Pondok Ramadan. Ya, kebetulan di kelas 11 ini saya memberikan materi, yaitu yang judulnya adalah tentang faidah atau keutamaan daripada sholat. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa besok di yaumil kiamah itu ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Karena sholat ini ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah, mari kita benar-benar interest, mari kita benar-benar serius dalam rangka untuk menjaga sholat kita bersama-sama. Jika sholat kita ini benar, jika sholat kita ini dalam keadaan istiqomah dan khusyuk, inilah sebagai jembatan kita untuk menuju Shiratal Mustaqim. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja faedah atau keutamaan sholat? Saya kira banyak di sana. Ada yang sampai 17, ada sampai 20. Kita angkat 5 saja. Kalian bisa melihat, bisa menyimak. Nanti di lembaran ini kita bersama-sama kita lihat di situ tampilannya. Yang pertama, bahwa faedah keutamaan sholat itu adalah sholat itu sebagai penghibur jiwa. Orang yang bagaimanapun juga susahnya, orang yang bagaimanapun rumitnya dalam urusan-urusan duniawi, tapi ketika setelah dia melakukan sholat, maka kehampaan urusan yang sulit sudah hilang. Urusan-urusan yang menyakitkan pun juga hilang, dikarenakan kita sudah melakukan sholat. Bagaimana tidak akan jiwa kita bersih? Ketika kita mau sholat pun kita ini sudah berusaha untuk niat yang baik. Saya akan sholat subuh, saya akan sholat asar, saya akan sholat maghrib, dan lain sebagainya. Dan ketika kita setelah niat, baru kemudian kita melaksanakan bersuci. Disinilah pertama kali jiwa kita ini bisa menjadi jiwa yang suci dan jiwa yang terang. Kenapa dikatakan demikian? Begitu berwudu kita disunahkan berkumur, istinsyaq, insyar. Kita disunahkan yang demikian. Nah, ketika kotoran-kotoran yang menempel di dalam tubuh kita sudah kita bersihkan, kita baru niat nawaitu
wudu al-raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Begitu air kita ambil, kemudian kita masukkan atau kita usapkan di dalam wajah kita, maka di situ seakan-akan kotoran yang begitu menempel, maka kotoran itu sudah hilang dengan sendiri. Begitu indah. Sebelum sholat saja sudah bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Apalagi ketika setelah wudhu kemudian kita sholat dengan niat lillahi ta'ala. Disitulah unsur kebahagiaan kita. Dengan adanya kita ini sholat, maka kita ini sudah bisa menghibur hati kita. Dalam undang-undang Jawa itu kan dijelaskan tombo ati iku limo warnane. Nomor 1 maca Quran angen-angen maknane. Nomor 2 salat wengi lakonono. Kemudian selain itu wong kang soleh kumpulono. Ini kan pos-pos yang baik semua. Pos-pos yang benar-benar menyejukkan hati kita. Ketika kita sholatul laili, ya Allah, hati kita senang, jiwa kita ini benar-benar tentram. Di atas kesunyian yang begitu sunyi, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu pula, karena sholat ini adalah penghibur jiwa kita, insya Allah di dalam rumah tangga kita ini, kalau semuanya sholat, apalagi bisa berjamaah, maka tentunya rumah tangga itu benar-benar rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Antara keluarga itu pasti ada yang disebut dengan toleransi, yang dikenal dengan tasamu, al-adalah, adil. Kepada kakaknya dia juga hormat, kakak kepada adiknya dia juga si sayang, dan lain sebagainya. Karena terbentuk daripada sholat ini. Maka ada pepatah Yunani mengatakan, di dalam tubuh yang sehat maka terdapat jiwa yang sehat pula. Kalau sudah tubuh kita bersihkan, kalau sudah tubuh kita ini sudah kita bersihkan dari hal-hal yang kotor, insya Allah jiwa kita ini menjadi jiwa yang sehat. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW ini menggambarkannya, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa. Jadi kecintaan, kesenanganku itu dari dunia berupa wanita, at-thayyibu dan berupa minyak wangi. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Dan di samping itu pula dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Jadi sholat itu sebagai penyejuk. Selain tadi itu kesenangan Rasulullah dalam arti bisa dari wanita, bisa dari minyak wangi. Sholat ini termasuk penyejuk daripada ketentraman jiwa Rasulullah SAW. Bahkan suatu saat Rasulullah itu kalau sudah hatinya gundah gulana, Bilal dipanggil. Bilal dipanggil, "Qum ya Bilal." Nah ini panggil Bilal ini, "Berdirilah Bilal, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat." Jadi suruh azan. Setelah azan, maka kemudian Rasulullah sholat bersama dengan Bilal. Jadi untuk menenteramkan jiwa dengan keruwetan apapun itu bisa dengan sholat ini. Coba kalian bayangkan, kalau dalam rumah tangga kalian semuanya saja tidak ada yang sholat. Bagaimana keadaan rumah tangga? Seperti kapal pecah. Tidak ada kedamaian, tidak ada kesejukan dalam rumah. Dan bahkan rumah yang besar pun seakan-akan tidak menunjukkan kedamaian di dalam tinggal di rumah itu sendiri. Jadi, kemudian yang kedua sebagai keutamaan sholat tadi, mari kita lihat di situ, mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ayatnya surat Al-Ankabut ayat 45 sudah jelas di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma ta'lamu. Jadi Allah itu akan mengetahui kita apa saja
yang kita perbuat. Termasuk ketika kita ini menjalankan sholat, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa demikian? Karena ada Allah di dalam hatinya. Karena Allah senantiasa melihat kita. Jadi kita ini mempunyai hati bahwa kita ini senantiasa dilihat oleh Allah. Maka orang seperti ini tidak akan pernah menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada Allah dalam hati kita. Ini perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada lagi sebagai faidah atau keutamaan sholat lagi, yang ketiga adalah menolong kita sebenarnya ini. Apa ayatnya di sana? Surat Al-Baqarah ayat 45, coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Yaitu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Memang betul, ketika kita ini sudah khusyuk, disitulah tingkat kesabaran kita akan muncul. Karena apa? Sholat ini mendidik kita untuk sabar. Gimana tidak sabar? Ketika kita di tengah-tengah tidurnya pada waktu fajar, subuh, Allahu Akbar, ditambah lagi as-salatu khairum minan naum, sampai 2 kali as-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kalau dibalik, tidur itu lebih baik daripada sholat, nah inilah yang harus kita jauhi. Karena kebiasaan kita, apalagi ketika pada saat sahur, setelah sahur jangan sekali-sekali berdampingan dengan kasur, berdampingan dengan bantal. Begitu kalian kena bantal, padahal subuh kurang 5 menit habis. Kenapa? Dikarenakan memang ujian Allah itu berat ketika pada saat setelah kita sahur sambil menunggu sholat subuh. Dan sholat subuh itu kalau kita lihat pahalanya luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi wasta'inu bis-shabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini ciri-ciri khas ini. Orang yang dalam keadaan kerasnya bukan main, hatinya keras, ya, sikapnya yang keras, tapi ketika pada saat sholat, maka dia akan menemukan tingkat kesabaran di dalam sholat. Yang pertama, sabar di dalam merawat waktu sholat, mulai zuhur, asar sampai subuh. Itu sudah sabar. Yang kedua, melaksanakan sholat itu pun ketika dia mengayunkan beberapa rakaat. Kalau orang yang tidak sabar tidak akan mungkin bisa melaksanakan sholat. Maka sholat ini sebagai latihan daripada kesabaran kita. Kemudian yang keempat, salah satu daripada faidah atau keutamaan sholat lagi adalah kebaikan yang banyak. Orang yang sholat itu pasti berbuat baik. Bahkan di dalam Al-Quran itu pasti dijelaskan oleh Allah bahwasanya perintah sholat itu pasti dengan atau diiringi dengan zakat. Dikarenakan sholat dan zakat ini sama-sama mempunyai fungsi untuk membersihkan. Kalau sholat membersihkan jiwa, kalau zakat membersihkan harta kita. Makanya selalu berdampingan ayat ini. Di mana ada ayat tentang sholat, di situ ada ayat tentang zakat. Maka perlu kita perhatikan. Orang yang selalu melaksanakan sholat, hatinya belum pernah mempunyai rasa iri kepada orang lain. Tidak pernah syu'udon kepada orang lain. Tidak pernah dendam kepada orang lain. Kenapa? Karena dia ini sholatnya benar-benar lillahi ta'ala. Dan jiwa yang tenang dan jiwa yang benar-benar punya kebaikan ini dikarenakan dasar utamanya adalah dia ini merawat sholat. Sedangkan yang terakhir, yang kelima adalah sholat ini hikmahnya bisa menggugurkan dosa kita. Ini salah satu ibarat ini ya, ketika kita ruku. Dibayangkan seperti kita pedagang, orang yang jualan dan jualannya nyunggi sesuatu. Ini kalau dipakai ruku, maka seakan-akan yang tadi dimuat di atas kepala itu jatuh.
seakan-akan itu dosa yang jatuh kemudian dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mari sholat kita ini kita jaga, dan agar kita ini mendapatkan benar-benar pahala yang setimpal dari sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meninggalkan sholat jikalau kalian kepingin sukses dalam kehidupan. Jangan pernah meninggalkan sholat ketika dimanapun kalian berada, karena Allah tidak akan pernah memberikan keberatan kepada kita. Innamal usri yusra. Allah tidak akan mungkin memberikan keberatan kepada kita. Apalagi di samping itu juga ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Mari ayat ini benar-benar kita kembangkan. Semua perintahnya Allah tidak akan pernah ada yang berat, karena Allah sudah mengkondisikan kondisi kemampuan umatnya masing-masing. Saya kira anak-anak sekalian, mari kita simak kembali nanti. Setelah ini kalian bisa melihat apa yang sudah menjadi tulisan di situ, maka kalian akan bisa mengembangkan daripada apa sih hikmah daripada sholat ini. Demikian, selamat mengerjakan puasa Ramadan dan selamat mengikuti pondok Ramadan sampai tuntas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.